gitu kan. Sahabat Nabi itu kan dalam kasus tertentu itu kan luar biasa. Ada Julaibib misalnya yang dimakamkan oleh Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Begitu tahu penyebabnya, itu Abdullah bin Mas'ud bilang, ya laitani kuntu Julaibib. Kalau tahu begitu saya yang jadi Julaibib. Julaibib itu sahabat Nabi yang gak karu-karuan, tapi soleh, ya. Tapi casingnya itu menyedihkan, ya kan? Tapi soleh, ikut Nabi kemana-mana. Julaibib ini ikut Nabi, setia, murid Nabi hebat. Nabi tuh mikir, ini orang kok ikut saya, kok nggak naksir perempuan gitu. Ngomong nih Nabi, Julaibib, kamu kenapa nggak nikah? Senyum, enggak Nabi, saya ikut Nabi aja. Ikut lama gitu. Satu ketika Julaibib tuh curhat sama Nabi, ngomong, nggak terang-terangan, tapi menunjukkan keputusasaan. Nabi paham itu. Julaibib tuh ngomong gini, ya Rasulullah, hal atazawwaju hural ini fil jannah. Nabi, saya kira-kira bisa nggak nikah sama bidadari di surga? Kata Nabi, orang putus asa ini. Kenapa? Karena kawinnya di surga. Kan berarti di dunia nggak laku nih. Ya. Dia ngomong, hal atazawwaju hural ini fil jannah ya Rasulullah. Nabi, saya bisa nikah sama bidadari nggak di surga? Kata Nabi, bukan cuma di surga Julaibib, bal fid dunya wal akhirah. Kata Julaibib, wa kaifa ya Rasulullah? Gimana? Kenapa Julaibib? Saya ini udah sering Rasul ya naksir cewek. Ceweknya mau muntah. Kata siapa ini? Kata Julaibib, saya enggak sekali dua kali loh Rasulullah, gitu loh. Nah ini Julaibib ini karena soleh dikasih jalan keluar sama Allah nih. Dikasih keluar jalan. Kata Nabi, maksudnya Julaibib, saya sudah datangi rumahnya Muhajirin wal Ansor, gak ada yang mau sama saya. Makanya saya Nabi tuh ngomong, kalau saya nggak punya istri di dunia, kali istri saya di akhirat. Kata Nabi lah, bal fid dunya wal akhirah. Pinter nih, ya. Kata Nabi, Julaibib pergi ke rumah itu, bilang Rasul memerintahkan anak gadisnya untuk nikah dengan Julaibib. Julaibib tuh kan nempel sama Nabi. Orang memahami Julaibib itu pesuruhnya Nabi, khodamnya Rasulullah. Karena kemana Nabi, Julaibib itu berkhidmat, sendalnya Nabi, pokoknya berkhidmat hidupnya itu dengan Nabi. Nah, datang ke rumah itu, datang ngetok-ngetok, itu tuan rumahnya, Julaibib ngomong, Pak Haji, kalau sekarang ini, saya diminta sama Rasulullah untuk datang membicarakan persoalan anak bapak. Bapaknya itu asalnya GR. Oh, berarti anak saya itu mau dijadikan istri sama Nabi. Julaibib disuruh ngasih tahu. Maka orangnya tuh senyum. Julaibib, waduh, stres dunia akhirat itu. Ngelihat bapaknya senyum, Julaibib tuh ngomong, tunggu dulu, jangan salah paham. Ya, anakmu itu memang ditanya oleh Rasulullah. Kata bapaknya, ya kenapa Rasulullah nanya? Berharap Rasulullah itu akan menikahi. Karena siapa yang nggak mau jadi istrinya Nabi? Kan begitu tuh. Tiba-tiba Julaibib, tapi ditanyakan itu untuk saya. Masya Allah, bapaknya itu kayak dihantam karung satu truk. Ya Allah, Nabi yang diharapkan, yang datang pisang goreng udah 3 hari. Nggak jelas warnanya. Paham. Masuk ke dalam. Ibunya nih anak nih, ibunya yang siapa tuh? Yang perempuan itu denger. Ya Allah, punya besan kayak gini. Kalau Oppo mending. Ini gak jelas ini handphone apa ini, buat di bengkel kayaknya kan gitu kan. Sudah gak ada menarik-menariknya. Ini kompak nih dua. Sudah kita nego Rasulullah, jangan jadi. Perempuannya solihah banget. Perempuannya cantik betul, paling cantik di Madinah. Keluar dari kamarnya, dia bilang, billahi, berani bapak sama ibu menolak kemauannya Rasulullah. Dengan apa nanti bertemu dengan Allah di akhirat kalau berani membantah Rasulullah. Bapaknya, loh nak kamu mau sama bajai itu? Wah Allah katanya. Ini bajai, tapi bajainya Rasul. Allah, iya ini bajai, tapi yang nunjukkan siapa? Rasulullah. Mau nikah. Jadi nego. Perempuan yang ngomong, jangan terima pak, terima. Akad nikah. Sayangnya, begitu akad nikah, belum ada apa-apa, perang Uhud.
Saya tahu pikiranmu tuh udah gak bener gitu. Langsung kayak apa ya pertemuannya, itu yang dibayangkan kamu. Perang Uhud Julaibibnya apa itu? Mati, belum sempat ngapa-ngapain. Apa yang terjadi anak-anakku? Rasulullah itu begitu perang Uhud, kamu tahu kan Sayyidina Hamzah itu apa? Meninggal. Tapi Nabi bukan kehilangan Sayyidina Hamzah. Halif, kamu tuh kata Nabi, kalian kehilangan orang enggak? Kata sahabat, enggak Nabi udah ketemu ini saya udah ada. Kalian kehilangan orang enggak katanya? Enggak, kayaknya udah dapet tuh Hamzah. Yang hebat-hebat tuh, tunjuk. Kata Nabi, lakin niftakot tuh Julaibiban. Yang lain tuh enggak merasa kehilangan. Kenapa? Orang enggak penting. Dia mau mati kek, mau apa kek. Dia bukan orang apa-apa. Jadi ketika Nabi bilang, kamu kehilangan enggak? Perasaan enggak. Kan gitu kan. Kamu misalnya di jalan, bawa kacang satu, jatuh. Saya tanya, ada yang hilang enggak? Kagak ada, cuman kacang satu. Kalau kamu jatuh dompetnya, iya dompet saya. Halif takotum, kamu kehilangan orang enggak? Enggak Rasulullah. Kamu enggak. Bener enggak ada yang hilang? Enggak Nabi, udah ketahuan semua. Bener kata Nabi, bener Nabi. Kata Nabi, saya nyari Julaibib, orang tuh kaget. Ya Allah Nabi, Julaibib mati. Mereka baru sadar kalau Julaibib tuh enggak ada. Yang sadar tuh siapa? Rasul. Saya cari di pojokan enggak ada, di situ enggak ada. Kok Julaibib enggak ada? Orang, ya Allah gue baru tahu Julaibib enggak ada. Kenapa? Ya karena enggak dicari orang. Dicari ketemu dengan 80 apa ini? Luka. Maka Rasul yang gali apanya itu? Makamnya. Rasul yang masuk Abu Bakar dan Umar. Jadi Nabi yang masuk dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu yang gotong ke pinggiran tuh. Jadi jenazahnya kan mau dimasukkan tuh, yang nampani, yang nerima di dalam tuh Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Abdullah bin Abbas bilangnya, tahu gitu mendingan gue yang mati. Kenapa? Yang masukkan ke liang kubur itu adalah sahabat-sahabat utama Rasulullah.